Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Karimah. Di sini saya akan membacakan tentang buku Black Swan di bagian bab 10 dan bab 11. Nah, bab 10 ini dengan judul Skandal Prediksi tentang kebingungan mengenai jumlah pasangan Catherine. Nah, penelitian menunjukkan bahwa 45% orang salah menebak sesuatu, meskipun mereka sangat yakin tebakan itu benar. Ini disebut dengan arogansi epistemik. Nah, artinya kita terlalu percaya pada apa yang kita ketahui dan mengabaikan ketidakpastian. Nah, misalnya banyak orang yang bercerai karena mereka percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, orang yang lebih berpendidikan cenderung melebih-lebihkan apa yang mereka tahu, sementara orang dengan pendidikan lebih sedikit biasanya lebih rendah hati. Nah, memberi terlalu banyak informasi justru bisa membingungkan dan membuat seseorang semakin sulit menemukan jawaban yang benar karena banyaknya ide yang bermunculan, terutama karena adanya bias konfirmasi dan keteguhan pada keyakinan. Di sini ada dua jenis kesombongan. Yang pertama itu kesombongan yang benar-benar ahli seperti astronot atau pilot. Nah, dalam bidang yang bisa diprediksikan dengan akurat. Nah, dan yang kedua itu adalah kesombongan orang yang mengaku ahli dalam bidang yang sulit diprediksi. Misalnya pedagang saham, psikolog, dan hakim, yang dimana para ahli ini sering salah memprediksi karena situasi ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, para ahli bisa memprediksi hal biasa, tapi sering salah memprediksi kejadian luar biasa seperti angsa hitam. Nah, mereka cenderung menyalahkan peristiwa ini pada faktor eksternal, bukan kesalahan prediksi mereka sendiri. Nah, kesalahan dalam peramalan banyak prediksi bisnis dan pemerintah tidak menyertakan kemungkinan kesalahan, padahal sangat penting untuk memperhitungkan variabilitas. Nah, prediksi jangka panjang biasanya tidak akurat karena masa depan sangat tidak pasti dan kompleks. Nah, di bab 11 itu dengan judul cara mencari kotoran burung, misalnya menemukan hal yang baru. Nah, banyak penemuan penting ditemukan secara tidak sengaja saat mencari hal lain. Contohnya, Christopher mencari India tapi malah menemukan Amerika. Penemuan dan orang sejamannya sering tidak menyadari betapa besar dampak penemuan itu. Nah, banyak orang termasuk para ahli gagal memprediksi perubahan besar yang dibawa teknologi. Kadang penemuan yang awalnya tampak tidak berguna akhirnya sangat menjadi penting di dunia sekarang. Nah, seperti Karl Popper mengatakan kita tidak bisa benar-benar memprediksi masa depan karena pengetahuan baru saja terus muncul dan mengubah segalanya. Jadi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan kita ketahui nantinya. Gagasan ini menunjukkan bagaimana hal kecil ini bisa membuat perubahan besar di masa depan, membuat prediksi sangat sulit dilakukan, terutama pada sistem kompleks seperti ekonomi dan masyarakat. Nah, belajar dengan cara praktis ada dua cara, yaitu dengan cara Dr. John belajar menggunakan aturan bahasa dari buku, dan Pak Tony belajar dengan bahasa secara langsung. Nah, cara Pak Tony ini lebih menyerupai cara bahasa perkembangan secara alami, menunjukkan bahwa teori harus disesuaikan dengan praktik dan dunia nyata, bukan sebaliknya. Nah, meskipun sulit memprediksi masa depan, kita tetap merencanakan karena itu membantu kita memperkirakan resiko dan peluang. Kita juga mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan para ahli yang punya pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.